Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu ya. Bunda selalu berdoa untuk kalian selalu sehat, selalu bahagia, damai sejahtera, semangat luar biasa. Pastinya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan membahas dari pertanyaan yang lalu, apakah yang harus kita lakukan sebagai anak? Apakah kita boleh mengutarakan sesuatu kepada orang tua kita ketika orang tua kita bercerai? Nah, memang hal itu sangat penting ya. Kita harus mengutarakan isi hati kita kepada orang tua kita. Apa yang sudah terjadi di dalam keluarga kita. Apalagi masalah perceraian. Terkadang ini ada suatu cerita, ada anak laki-laki yang bernama Paul. Dia ini tergolong anak yang pendiam. Dia selalu ketika ada masalah selalu diam dan rasanya ya sudahlah, mungkin memang harus seperti ini. Tetapi dia memendam terus rasa sakitnya yang tidak bisa dia utarakan kepada orang lain. Mungkin ada anak yang sifatnya seperti itu ya, yaitu dia pendiam, mudah menyerah dengan apa yang dialaminya. Nah, saat ini ketika Paul melihat orang tuanya bercerai, dia mulai diam, emosi, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun suatu hari ada seorang yang rohaninya matang ya, yang mungkin waktu itu melihat Paul ini kok rasanya ada sesuatu yang dipikirkan. Akhirnya seorang rohaniawan ini datang mendekati Paul, lalu menanyakan sesuatu, dan karena dia adalah anak yang pendiam, dia selalu menjawab, nggak ada apa-apa. Apa yang kamu rasakan biasa, seperti itu ya. Tapi ketika mulai percakapan itu hal yang mendalam, ketika rohaniawan itu tahu, coba kamu utarakan apa yang membuat kamu kesal selama ini di dalam hidup kamu, seperti itu. Rupanya Paul ini mulai emosionalnya muncul ketika dia harus menceritakan tentang perceraian orang tuanya. Tragis ya, rasanya kasihan sekali melihat si Paul ini. Kemudian dia mulai menangis. Dia mulai mengutarakan apa yang dia rasakan terhadap kehidupannya. Ketika dia harus melihat kenyataan bahwa orang tuanya harus berpisah. Seperti itu. Akhirnya rohaniawan ini memberikan nasihat kepada Paul agar dia menganjurkan agar si Paul ini mau bercerita, mau mencurahkan isi hatinya kepada orang tuanya. Kemudian karena si Paul ini agak pendiam ya, suatu saat dia mau mencoba apa yang dinasehatkan oleh rohaniawan ini. Kemudian dia mulai bertanya kepada orang tuanya, ayah, waktu itu dia lagi cerita sama ayahnya, ayah pernah nggak merasakan sakit gitu? Dan ayahnya mulai mencurahkan isi perasaannya ya. Oh tentu saja nak, pernah. Tetapi kadang ayah ini diam akan apa yang dialami ayah. Mungkin ini adalah suatu gen keturunan ya. Kenapa anak ini pendiam? Si Paul ini pendiam. Mungkin ayahnya karena seperti itu juga. Dia setiap ada masalah dia tidak mau mengutarakan sesuatu, hanya akhirnya legowo aja. Bukan legowo, sebenarnya nggak ikhlas dalam hati, tetapi ya sudahlah dengan keterpaksaan seperti itu. Akhirnya si Paul ini mulai cerita, kenapa ayah sama bunda berpisah. Akhirnya mereka si ayah ini bercerita dengan
alasan yang tepat ya agar anaknya tidak kecewa, mungkin seperti itu ya, karena diharapkan terkadang ada orang tua yang tidak bijak di dalam memberikan penjelasan kepada anak. Tapi dalam hal ini si ayah ini memberikan alasan yang tepat dan mengakui segala kesalahannya kepada anaknya, sehingga perceraian itu terjadi. Akhirnya si Paul mulai mengeluarkan unek-uneknya. Sebenarnya dengan peristiwa seperti ini ya, saya itu sedih. Saya itu kecewa dengan apa yang ayah sama bunda lakukan. Karena saya punya impian ya. Karena saya gak pingin hidup ini terpisah satu sama lain. Saya butuh ayah, saya butuh bunda. Seperti itu. Tetapi karena nasihat dari rohaniawan tadi yang dia semakin bijak, si Paul ini, akhirnya dia berkata, baiklah ya, karena ini semuanya sudah terjadi, dan Paul pun masih ingin ayah dan bunda kembali. Tapi itu pun seandainya ayah dan bunda tidak kembali, Paul berusaha untuk menerima kenyataan ini ya. Akhirnya singkat kata, apakah orang tua akan diam saja dengan seperti itu? Ya pastinya si ayah ini akan koreksi diri dengan hal ini, dan pasti akan memahami perasaan si anak dan mencoba, meskipun itu sudah terlanjur terjadi perceraian, masih membuka pintu untuk kebaikan, masih cara bagaimana agar si Paul tidak terluka dan terus mendidik seperti layaknya orang tua meskipun mereka sudah terpisah. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kita akan terus berlanjut? Bagaimana cara kita melanjutkan hidup ketika kita sudah merasa sedih, kecewa dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita dengan perpisahan? Nah, pertanyaan itu kita akan jawab di pembahasan berikutnya. Salam Bunda Di.